Ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele ketika membahas gaji pensiun, rapelan, dan perubahan aturan pembayaran. Ketenangan hidup di masa pensiun seringkali berdiri di atas satu hal yang terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar, yaitu kepastian. Ketika kepastian itu terganggu oleh kabar yang belum jelas, oleh istilah yang terdengar besar tetapi belum disertai keputusan resmi, atau oleh angka-angka yang beredar tanpa penjelasan lengkap, maka yang ikut terganggu bukan hanya perhitungan keuangan, melainkan juga rasa aman dalam menjalani hari-hari. Karena itu, pembahasan ini tidak boleh dilewati begitu saja. Ada bagian penting yang harus dipahami dengan tenang, agar tidak muncul harapan yang terlalu tinggi, tidak timbul kecemasan yang tidak perlu, dan tidak terjadi salah langkah dalam menyikapi informasi. Sebab yang sedang dibicarakan bukan sekadar isu biasa. Yang sedang ramai dibahas menyentuh langsung soal kesinambungan penghasilan, stabilitas pensiun bulanan, kemungkinan adanya pembayaran selisih, dan arah perubahan sistem yang bisa memengaruhi cara para pensiunan memahami haknya sendiri. Ketika muncul kabar tentang 5 golongan pensiunan yang disebut akan menerima gaji rapel tertinggi, perhatian wajar langsung tertuju ke sana. Mengapa demikian? Karena di balik istilah rapel, ada harapan tentang tambahan dana. Di balik kata tertinggi, ada rasa ingin tahu. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kabar ini sudah berdiri di atas dasar yang benar-benar kuat, atau baru sebatas kesimpulan logis dari struktur golongan dan skema penyesuaian? Disinilah letak hal yang perlu dicermati. Informasi seperti ini sering terdengar meyakinkan di permukaan, padahal di bagian dalamnya masih ada lapisan aturan, tahapan anggaran, petunjuk teknis, serta penegasan resmi yang belum tentu selesai pada saat kabar itu mulai beredar. Bila seseorang terburu-buru percaya hanya karena judulnya terdengar besar, maka yang muncul bisa jadi bukan ketenangan, melainkan kebingungan. Bila seseorang terlalu cepat menghitung nominal yang belum dipastikan, maka yang tumbuh bukan rasa aman, melainkan beban pikiran. Karena itu, penting untuk memahami dari awal bahwa pembahasan ini harus dilihat dengan kepala dingin. Penjelasan mengenai keputusan pemerintah, aturan formal, surat edaran, dan dokumen resmi akan diurai dengan jelas dalam bagian selanjutnya, agar semuanya bisa dipahami secara utuh, tidak setengah-setengah, dan tidak berdasarkan dugaan semata. Ada alasan mengapa isu seperti ini begitu sensitif. Bagi para pensiunan, penghasilan bulanan bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Di dalamnya ada biaya makan, kebutuhan rumah tangga, pembelian obat, pembayaran listrik dan air, bantuan untuk anak dan cucu, kebutuhan sosial, dan banyak pengeluaran lain yang tidak bisa selalu ditunda. Karena itu, setiap pembahasan tentang penyesuaian gaji pensiun, kenaikan penghasilan, tambahan tunjangan, atau rapelan, selalu terasa dekat dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dan ketika kabar itu dikaitkan dengan perubahan sistem pengelolaan dana pensiun atau pembaruan tata kelola pembayaran, maka tingkat perhatian menjadi lebih tinggi lagi. Sebab yang dibutuhkan para pensiunan bukan hanya tambahan, melainkan kepastian bahwa hak bulanan tetap stabil, sistem tetap jelas, dan perubahan tidak menghadirkan kerumitan baru. Maka sebelum sampai pada angka, golongan, dan besaran rapel, ada satu prinsip yang harus diletakkan lebih dulu. Jangan menukar ketenangan dengan sensasi, jangan menukar kepastian dengan dugaan, dan jangan menaruh seluruh harapan pada informasi yang belum ditegaskan oleh pihak yang berwenang. Justru dengan sikap yang tenang dan teliti, setiap penjelasan akan lebih mudah dipahami. Siapa saja yang disebut masuk dalam 5 golongan penerima rapel tertinggi akan dijelaskan. Logika perhitungannya akan dijelaskan. Kaitan dengan PT Taspen, Kementerian Keuangan, kemungkinan pembaruan sistem, serta batas antara kabar yang logis dan keputusan yang resmi juga akan dijelaskan. Dengan begitu, pembahasan ini tidak berhenti pada rasa penasaran tetapi benar-benar menjadi pengetahuan yang menenangkan. Pembahasan kali ini berangkat dari isu yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan dan sampai sekarang masih menarik perhatian banyak pihak, khususnya para pensiunan pegawai negeri sipil. Isu itu adalah kabar mengenai 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan menerima gaji rapel tertinggi. Topik seperti ini memang cepat menyebar karena menyentuh dua hal sekaligus, yaitu harapan akan tambahan penghasilan dan rasa ingin tahu mengenai siapa yang paling diuntungkan dalam struktur penyesuaian tersebut. Namun agar pembahasannya tidak berhenti pada judul yang sensasional, semuanya perlu diletakkan dalam konteks yang jelas. Isu mengenai rapel gaji pensiunan memang selalu menjadi topik yang sangat mudah menarik perhatian. Setiap kali ada pembicaraan tentang kemungkinan penyesuaian penghasilan, kenaikan gaji, atau pembayaran selisih hak yang tertunda, para pensiunan tentu langsung memberi perhatian besar. Hal itu sangat wajar. Bagi pensiunan, dana pensiun bulanan adalah penopang utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, makan sehari-hari, pembayaran tagihan, hingga kebutuhan sosial dan keluarga, semuanya sangat bergantung pada kestabilan penghasilan tersebut.
Karena itu, ketika muncul kabar tentang Raplan, yang menarik bukan hanya nominalnya, tetapi juga kepastian waktunya, siapa penerimanya, bagaimana proses penyalurannya, dan apakah informasinya benar-benar sudah memiliki dasar yang jelas. Tidak mengherankan bila topik seperti ini sering menjadi bahan pembicaraan di berbagai tempat. Ada yang membahasnya dalam pertemuan sesama pensiunan, ada yang membicarakannya di lingkungan tetangga, ada pula yang menanyakannya melalui grup percakapan dan media sosial. Semakin besar judul yang beredar, semakin besar pula rasa ingin tahu yang muncul. Ketika disebut bahwa ada 5 golongan tertentu yang akan menerima rapel tertinggi, pertanyaan yang segera muncul biasanya sangat sederhana tetapi sangat penting. Siapa 5 golongan itu? Berapa kira-kira besarannya? Dan apakah seseorang termasuk dalam kelompok tersebut atau tidak? Bagi sebagian orang, ini memang bisa terdengar sekadar menarik. Tetapi bagi para pensiunan sendiri, ini adalah informasi yang berhubungan langsung dengan kemungkinan adanya tambahan dana yang cukup berarti. Kalau ditelusuri lebih jauh, pembahasan seperti ini biasanya bermula dari informasi mengenai penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara dan kaitannya dengan para pensiunan. Ketika muncul kebijakan baru yang disebut mengatur kenaikan atau penyesuaian penghasilan, masyarakat otomatis akan menghubungkannya dengan kemungkinan perubahan pada penghasilan pensiun. Dari sana muncullah pembicaraan tentang rapel. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan atau selisih hak yang belum diterima dari waktu sebelumnya. Jadi apabila suatu kebijakan berlaku sejak bulan tertentu, tetapi penyesuaian pembayarannya baru dilaksanakan setelah itu, maka selisih yang belum diterima itulah yang kemudian dihitung sebagai rapel. Karena dibayarkan sekaligus, jumlahnya seringkali terasa lebih besar daripada pembayaran bulanan biasa. Itulah sebabnya istilah rapel selalu terdengar sangat menarik di telinga para penerima manfaat, termasuk para pensiunan. Dalam berbagai pembahasan yang beredar, disebutkan bahwa besaran penyesuaian penghasilan tidak selalu sama untuk semua golongan. Ada pembagian persentase tertentu sesuai kelompok atau golongan masing-masing. Dari sinilah berkembang penjelasan bahwa semakin tinggi golongan seseorang, semakin besar pula dasar penghasilannya. Jika penyesuaian dihitung berdasarkan persentase, maka nominal akhirnya juga akan lebih tinggi. Logika sederhananya memang seperti itu. Karena itulah perhatian masyarakat langsung tertuju pada golongan-golongan atas, khususnya golongan IV. Kelompok inilah yang paling sering disebut sebagai penerima rapelan tertinggi. Bukan karena ada perlakuan khusus, melainkan karena struktur penggajian ASN dan pensiunan memang disusun bertingkat berdasarkan golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Dengan kata lain, jika dasar pensiun seseorang sudah lebih besar, maka ketika ada kenaikan berdasarkan persentase, nilai tambahannya juga lebih besar. Dari logika ini, pembahasan mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi hampir selalu mengarah pada 5 subgolongan dalam kelompok IV, yaitu golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima kelompok inilah yang berada di lapisan atas dalam susunan golongan ASN. Karena itu, secara umum diasumsikan sebagai kelompok yang berpotensi menerima rapelan paling besar apabila kebijakan penyesuaian itu benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi pensiunan yang berasal dari golongan-golongan tersebut, kabar ini tentu terasa sangat dekat. Namun bagi yang berasal dari golongan lain, informasi ini juga tetap penting. Setidaknya hal ini membantu memahami struktur kebijakan dan membandingkan posisi masing-masing secara wajar, tanpa rasa khawatir atau berkecil hati. Pada dasarnya, setiap golongan memiliki haknya sendiri-sendiri. Setiap tambahan, baik besar maupun kecil, tetap memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka memahami logika kebijakannya jauh lebih penting daripada sekadar terpaku pada siapa yang nominalnya paling tinggi. Agar tidak hanya terjebak pada judul yang besar, ada 4 logika dasar yang perlu dipahami. Pertama, dasar pensiun seseorang ditentukan oleh golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Kedua, apabila ada penyesuaian atau kenaikan dengan sistem persentase, maka golongan dengan dasar pensiun lebih tinggi secara otomatis menerima tambahan nominal yang lebih besar. Ketiga, apabila tambahan itu tidak langsung dibayarkan pada bulan yang sama dengan mulai berlakunya kebijakan, maka selisih yang tertahan dihitung sebagai rapel. Keempat, bila rapel dibayarkan sekaligus, jumlahnya menjadi terasa semakin besar, apalagi jika rentang waktu yang dihitung lebih dari 1 bulan. Dari 4 poin ini saja, sebenarnya sudah cukup jelas mengapa golongan atas sangat mungkin menjadi kelompok penerima rapel paling besar. Di sisi lain, pembahasan mengenai rapel gaji pensiunan tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada kaitannya dengan lembaga yang berwenang, regulasi yang menjadi dasar, dan sistem penyaluran yang digunakan. Dalam konteks pensiunan pegawai negeri sipil, PT Taspen adalah nama yang sangat akrab. Selama ini Taspen dikenal sebagai mitra utama dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat pensiun maupun program tabungan hari tua bagi ASN. Karena itu, setiap kali muncul informasi tentang kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapel, masyarakat otomatis
otomatis mengaitkannya dengan Taspen. Banyak pertanyaan pun bermunculan. Apakah Taspen yang akan menyalurkan? Kapan dana akan masuk? Bagaimana mekanismenya? Dan apakah ada perubahan dalam sistem pembayarannya? Pertanyaan seperti itu sangat wajar. Di mata para pensiunan, Taspen adalah lembaga yang paling dekat dengan proses pencairan hak bulanan. Namun dalam berbagai pembahasan yang berkembang, muncul pula kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan ingin melakukan pembaruan atau penataan ulang dalam pengelolaan dana pensiun agar sistem pembayaran menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Kabar seperti ini tentu memancing perhatian luas, sebab bila benar ada pembaruan sistem, para pensiunan ingin mengetahui apakah perubahan itu akan memudahkan atau justru membingungkan. Harapan para pensiunan tentu sederhana tetapi sangat penting. Bila ada sistem baru, sistem itu harus membawa perbaikan, bukan menambah kerumitan. Dalam urusan pensiun, yang paling dibutuhkan adalah kepastian, kemudahan, kecepatan, dan kejelasan informasi. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat orang bingung, khawatir, atau tidak memahami apa yang harus dilakukan. Karena itu, setiap pembaruan dalam tata kelola dana pensiun seharusnya disertai sosialisasi yang jelas dan penjelasan yang mudah dipahami. Keinginan menghadirkan sistem yang lebih transparan dan efisien tentu baik. Masyarakat memang menginginkan layanan publik yang rapi, modern, dan mudah diakses. Dalam pembayaran pensiun, para penerima manfaat tentu berharap informasi terkait hak mereka bisa lebih cepat diketahui, verifikasi lebih sederhana, penyaluran lebih tepat waktu, dan setiap perubahan kebijakan bisa dijelaskan secara terang tanpa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Tetapi hal yang paling penting bukan hanya tujuan yang baik. Pelaksanaan juga harus siap. Tujuan yang baik harus dibarengi dengan kesiapan administrasi, kesiapan anggaran, kesiapan sistem digital, dan kesiapan petugas di lapangan. Tanpa kesiapan itu, niat baik bisa berubah menjadi sumber kebingungan. Karena itu, masyarakat perlu bersikap tenang dalam menyikapi setiap kabar tentang pembaruan sistem. Perubahan bisa saja membawa kebaikan, tetapi tetap harus dilihat dari cara pelaksanaannya secara nyata. Kembali kepada persoalan 5 golongan penerima rapel tertinggi, istilah ini pada dasarnya merupakan kesimpulan logis dari struktur golongan dan persentase penyesuaian, bukan sesuatu yang muncul tanpa dasar. Misalnya, apabila golongan I dan IDAI disebut memperoleh penyesuaian sekitar 8%, golongan tertata sekitar 10%, dan golongan IIB sekitar 12%, maka secara logika golongan IIB itu memang memiliki keunggulan ganda. Pertama, dasar pensiunnya sudah lebih tinggi. Kedua, persentase penyesuaiannya juga lebih besar. Dengan kombinasi seperti ini, sangat wajar bila nominal selisih yang dibayarkan dalam bentuk rapel menjadi paling besar pada golongan IV. Karena itu, 5 subgolongan di level tertinggi, yaitu IVA sampai IVE, sering disebut sebagai kelompok teratas dalam daftar penerima rapel tertinggi. Semakin tinggi posisi seseorang dalam subgolongan tersebut, semakin besar pula kemungkinan nominal rapelnya. Namun di tengah antusiasme seperti ini, sikap hati-hati tetap sangat penting. Dalam praktik kebijakan keuangan negara, tidak semua pembahasan yang ramai di publik otomatis berarti sudah final. Ada tahapan formal yang harus dilalui, ada regulasi yang harus diterbitkan, ada teknis anggaran yang harus disiapkan, ada petunjuk pelaksanaan yang harus dibagikan, ada penyesuaian sistem pembayaran yang harus dilakukan, dan ada koordinasi antar lembaga yang harus sinkron. Karena itu, walaupun suatu kabar terdengar sangat meyakinkan, tetap lebih baik menunggu penegasan resmi dari pihak yang berwenang. Sikap seperti ini bukan berarti pesimis, justru inilah bentuk kebijaksanaan dalam menerima informasi. Bagi para pensiunan, ketenangan pikiran juga sangat berharga. Jangan sampai karena terlalu banyak mendengar kabar yang belum tentu jelas, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi berat, dan suasana rumah ikut terpengaruh. Informasi boleh disimak, boleh dijadikan pengetahuan, tetapi jangan seluruh harapan diletakkan pada sesuatu yang belum resmi. Lebih baik mengikuti perkembangan dengan tenang, sambil tetap menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Bila nantinya benar ada kebijakan yang menguntungkan, itu tentu menjadi kabar baik yang dapat disambut dengan rasa syukur. Namun selama belum ada keputusan yang benar-benar final, menjaga pikiran tetap jernih adalah langkah terbaik. Perlu dipahami pula bahwa para pensiunan berasal dari latar belakang dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kehidupannya cukup mapan, ada yang masih harus sangat berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, ada yang memiliki tanggungan keluarga, ada yang harus rutin membeli obat, dan ada pula yang masih aktif membantu kebutuhan anak serta cucu. Karena itulah, kabar mengenai tambahan penghasilan sering mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana mungkin menjadi peluang untuk menabung atau memperbaiki kondisi rumah. Bagi yang lain, tambahan itu bisa menjadi penolong untuk membayar kebutuhan kesehatan atau menyambung biaya hidup sehari-hari. Maka tidak heran jika topik rapel begitu cepat menyentuh perasaan dan menyebar luas.
Di balik pembicaraan tentang angka dan golongan, sesungguhnya ada kebutuhan hidup yang nyata. Dalam banyak kasus, masyarakat sering hanya melihat siapa yang menerima paling besar, lalu lupa bahwa hal yang paling penting adalah setiap pensiunan menerima haknya sesuai aturan. Memang menarik mengetahui siapa golongan dengan nominal tertinggi, tetapi keadilan dalam kebijakan bukan berarti semua orang menerima jumlah yang sama. Keadilan justru berarti setiap orang menerima sesuai dasar haknya, sesuai golongannya, sesuai masa kerjanya, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan cara pandang seperti ini, perbedaan nominal antar golongan tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kecemburuan. Perbedaan tersebut adalah bagian dari struktur yang memang sudah berlaku sejak masa aktif. Mereka yang pensiun dari golongan lebih tinggi umumnya telah melalui tanggung jawab dan jenjang karier yang berbeda. Karena itu, wajar bila dasar pensiunnya juga lebih tinggi. Selain itu, pembahasan tentang rapel gaji pensiunan sering dikaitkan pula dengan kemungkinan adanya tambahan tunjangan tertentu yang disebut akan dibayarkan bersamaan. Istilah seperti ini memang terdengar sangat menarik karena menimbulkan kesan bahwa bukan hanya ada rapel, tetapi juga ada komponen tambahan lain yang ikut dicairkan. Namun disinilah ketelitian sangat diperlukan. Setiap tunjangan memiliki dasar hukum, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran yang berbeda. Karena itu, jika ada informasi mengenai tambahan komponen pembayaran, hal pertama yang perlu diperiksa adalah apa nama komponennya, apa dasar hukumnya, siapa penerimanya, dan kapan dicairkan. Tanpa penjelasan yang rinci, istilah tunjangan tambahan bisa menjadi terlalu samar dan rawan disalahpahami. Maka langkah yang paling bijak tetap sama, yaitu menunggu informasi yang benar-benar resmi dan jelas dari lembaga yang berwenang. Kalau dilihat dari gambaran besarnya, isu 5 golongan penerima rapel tertinggi ini sebenarnya mencerminkan betapa besar harapan masyarakat pensiunan terhadap peningkatan kesejahteraan. Setelah puluhan tahun mengabdi, menjalankan tugas, mematuhi aturan, dan bekerja demi kepentingan masyarakat luas, para pensiunan tentu berharap masa tua dapat dijalani dengan rasa aman dan tenang. Karena itu, setiap pembahasan tentang kenaikan gaji atau rapelan selalu disambut penuh minat. Bagi banyak pensiunan, kabar seperti ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal penghargaan. Ketika negara memperhatikan kesejahteraan pensiunan, ada perasaan dihargai, diingat, dan tidak dilupakan. Namun penghargaan yang sejati bukan hanya diwujudkan melalui nominal dana, penghargaan juga tampak dalam kualitas layanan. Para pensiunan tentu menginginkan sistem yang mudah dipahami, informasi yang tidak simpang siur, pencairan yang tepat waktu, dan petugas yang responsif bila ada kendala. Jadi ketika membahas rapel dan kenaikan, penting juga membicarakan layanan yang manusiawi dan ramah terhadap kebutuhan pensiunan. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya berapa besar hak yang diterima, tetapi juga bagaimana proses untuk mendapatkan hak itu berlangsung dengan lancar, aman, dan tidak menyulitkan. Jika kembali kepada pertanyaan utama, yaitu siapa saja 5 golongan yang disebut akan menerima rapel gaji tertinggi, maka jawabannya tetap sama, yaitu golongan IFA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Kelima subgolongan inilah yang paling sering disebut sebagai kelompok penerima rapel tertinggi karena berada di lapisan paling atas dalam struktur golongan ASN. Bila dikombinasikan dengan asumsi persentase penyesuaian yang lebih besar, maka secara logika mereka memang berada pada posisi teratas dalam perhitungan nominal rapelan. Tetapi jika pertanyaan dilanjutkan menjadi berapa tepatnya nominal yang akan diterima, kapan pasti dicairkan, dan apakah seluruh komponen tambahan akan dibayarkan bersamaan, maka jawaban yang paling aman dan paling jujur tetap sama. Kepastian soal itu harus didasarkan pada pengumuman resmi serta ketentuan teknis yang benar-benar berlaku. Karena itu, semua tanggal yang dibicarakan dalam konteks tenggat, pengumuman, target pelaksanaan, atau janji tindak lanjut perlu ditempatkan pada satu patokan yang jelas, yaitu 17 Maret 2026. Standarisasi ini penting agar pembahasan tidak terikat pada kesan seolah-olah sedang mengejar keadaan harian yang berubah-ubah. Dengan patokan 17 Maret 2026, penjelasan menjadi lebih tertib, lebih rapi, dan tidak menimbulkan kesan urgensi semu yang bergantung pada waktu nyata. Hal ini membantu pembaca atau pendengar memahami alur pembahasan secara lebih tenang dan lebih objektif. Maka sikap terbaik adalah seperti ini, boleh memahami logikanya, boleh mengetahui gambaran umumnya, bahkan boleh memperkirakan arah kebijakannya. Tetapi untuk kepastian angka, tanggal pencairan, dan mekanisme pembayaran, tidak perlu mendahului pihak yang berwenang. Biarkan lembaga resmi yang menyampaikan secara final. Dengan sikap seperti ini, hati akan lebih tenang dan pikiran lebih tertata. Perkembangan dapat diikuti tanpa harus terbawa arus sensasi. Gambaran dapat dipahami tanpa harus terjebak dalam harapan yang belum tentu sesuai realisasi.
Di tengah arus informasi digital yang sangat cepat, judul-judul yang terdengar besar dan menjanjikan memang mudah menarik perhatian. Tetapi sebagai para pensiunan yang kaya pengalaman hidup, kebijaksanaan dalam memilah informasi justru menjadi kekuatan utama. Jangan mudah terpancing oleh angka besar tanpa dasar yang jelas. Jangan tergesa-gesa menyebarkan kabar yang belum pasti kepada orang lain. Dan jangan membiarkan harapan berlebihan mengganggu ketenangan hidup sehari-hari. Sikap tenang, teliti, dan seimbang itulah yang akan menjaga kenyamanan dalam menerima setiap perkembangan informasi. Di samping itu, penting juga untuk menjaga semangat dan optimisme. Meskipun informasi mengenai kebijakan bisa berubah-ubah dan kadang membingungkan, bukan berarti masa pensiun harus diisi dengan kecemasan. Jika seluruh pembahasan ini diringkas, maka ada beberapa inti yang dapat dipahami dengan jelas. Isu mengenai rapel gaji pensiunan muncul dari pembahasan tentang penyesuaian penghasilan yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Karena penyesuaian itu dibicarakan berdasarkan persentase dan golongan, maka golongan dengan dasar pensiun tertinggi otomatis menjadi yang paling banyak disorot. 5 subgolongan yang paling sering disebut sebagai penerima rapel tertinggi adalah IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Pembahasan ini juga berkaitan dengan peran PT Taspen, Kementerian Keuangan, dan kemungkinan pembaruan sistem pengelolaan pembayaran pensiun. Namun semua informasi mengenai nominal pasti, jadwal pencairan, dan komponen tambahan tetap harus menunggu keterangan resmi dari pihak yang benar-benar berwenang. Bagi yang tidak termasuk dalam 5 subgolongan tersebut, tidak ada alasan untuk merasa kecil hati. Setiap hak tetap berharga. Yang terpenting bukan siapa yang tertinggi, melainkan seluruh pensiunan menerima haknya dengan layak dan tepat waktu. Tambahan berapapun, selama datang dengan pasti dan sesuai aturan, tetap merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Yang paling penting adalah keberkahan, kecukupan, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Dalam banyak keadaan, hidup yang tenang dan hati yang lapang jauh lebih berharga daripada sekadar membanding-bandingkan nominal. Melalui uraian yang panjang ini, yang diharapkan bukan sekadar rasa penasaran yang terjawab, tetapi juga hadirnya gambaran yang lebih jelas, lebih runtut, dan lebih seimbang mengenai isu 5 golongan penerima rapel gaji tertinggi. Dengan memahami latar belakang logikanya, posisi lembaga yang terkait, kemungkinan pembaruan sistem, dan batas antara kabar yang logis dengan keputusan yang resmi, setiap informasi dapat diterima dengan lebih dewasa. Harapannya, pembahasan seperti ini menjadi teman informasi yang menenangkan, bukan sumber kebingungan. Dan apabila pada akhirnya benar-benar ada kebijakan yang menguntungkan para pensiunan, semoga hal itu menjadi kebaikan yang dapat dirasakan secara nyata, disalurkan dengan tertib, dijelaskan dengan jernih, dan diterima dengan rasa syukur serta ketenangan.